Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ini saya sambil nyupir teman-teman di daerah Pantai Selatan. Teman-teman, kita membicarakan mengenai dampak pandemi ya. Setelah banyak wisatawan yang kemudian usahanya itu sepi, kemudian pertanian sepi, mungkin yang masih agak bertahan itu ya pegawai negeri itu bisnisnya tidak begitu berdampak. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian profesi hukum, apakah profesi hukum juga mengalami dampak juga dari COVID-19 ini? Waktu saya ngobrol dengan teman-teman pengacara, teman-teman yang khususnya pengacara ya, emang pengacara itu dibagi dua, ada yang pengacara profesional dan ada posbakum, pos bantuan hukum. Kalau posbakum itu teman-teman kalau ada sengketa penyelesaian kan bisa melalui pos bantuan hukum, minta bantuan pos bantuan hukum untuk surat gugatan, persidangan. Dan itu kalau teman-teman itu mempunyai surat keterangan tidak mampu, itu biayanya free, tidak ditarik biaya. Kalau mempunyai SKTM, surat keterangan tidak mampu. SKTM itu adalah dari peluang untuk bisa ngajukan perkara. Lalu nggak mampu, tapi kalau mampu bisa menggunakan jasa profesional di posbakum ataupun kantor advokat atau law firm yang profesional. Dan biayanya juga tergantung, bisa harga teman juga. Namun karena pandemi COVID-19 ini, kalau pengacara profesional kan kita tahu kasus terus jalan. Tapi karena pandemi ini, para klien juga mengalami penurunan omset. Jadi mereka itu sebenarnya kalau lihat hukum, yang menjadi masalah adalah hari ini itu banyak profesi hukum yang kasusnya rame, tapi kemudian profitnya itu nggak ada gitu loh. Atau rupiahnya itu nggak ada. Dan itu menjadi masalah juga, karena kan untuk orang berposisi sebagai jasa hukum itu mereka kan perlu akomodasi ya, kayak biaya itu. Kayak saya kemarin tuh, mereka itu minta bantuan jasa untuk perumahan sebagai konsultan hukum di perumahan. Karena mereka ada kasus hukum yang mana mereka harus ada pencairan, ternyata PT tersebut mengalami masalah finansial. Walaupun sebenarnya masalah finansial itu bagi saya tidak ada masalah, karena kan dalam bisnis properti itu kan uang itu kan berjalan ya. Uang itu berjalan, tapi ternyata bisnisnya itu kena COVID juga, terdampak. Maka kemudian saya pun beranggapan kalau tidak ada komitmen fee, saya juga nggak bisa jalan juga itu, karena waktu kita juga perlu ke sana tuh butuh biaya. Itu yang saya rasa kita nggak bisa sejalan di bidang ini. Dan itu mungkin tidak cuma saya merasakan sebagai konsultan hukum ya, tapi konsultan hukum yang lain atau pengacara yang lain atau profesi hukum yang lain mungkin mengalami hal yang sama dengan saya. Ini penurunan omset di sini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk bisa survive di masa pandemi ini. Maka kemudian kita mungkin ada kalau saya pribadi sih mungkin saya masih menulis buku, masih ada di dosen, masih itu yang profit yang jelas. Kalau untuk hiburan ada tani, ada ternak, itu ada tani ternak. Maka kemudian digital marketing perlu, tapi kemudian
kita perlu, yakni ada suatu teknik bagaimana hukum tidak cuma dalam bidang hukum jasa, tapi pada bidang-bidang lain, seperti mungkin profesi tentang jasa perizinan, mungkin jasa-jasa lain yang perlu dieksplor oleh orang hukum, penulisan buku, kemudian konten kreator itu juga perlu. Tapi sekali lagi teman-teman, itu adalah pilihan yang mana tidak mudah, karena semua berdampak. Dan kita harusnya menyiapkan keuangan finansial kita jarak 10 tahun mendatang, karena kita nggak tahu sampai kapan corona ini berjalan. Apakah sudah selesai tahun depan, kita juga nggak tahu gitu kan. Maka kemudian profesi hukum, khususnya bagi sarjana hukum, harus mengembangkan keahlian profesi dalam bidang lain yang hari ini mungkin cash flow-nya berjalan. Bisa mungkin di bidang jasa perizinan ataupun jasa tentang perdagangan. Karena kan anggapan orang-orang itu kalau jadi orang sarjana hukum harusnya jadi pengacara, atau harus jadi dosen, atau harus jadi hakim. Tapi kan kita ketahui itu peluangnya itu kalau di hakim harus bersaing memang, tapi juga harus belajar, harus sarjana hukum. Tapi bagi orang hukum semua profesi bisa dijalankan loh, bisa jadi guru dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita untuk adaptif dan survive. Adaptif dan survive, kayak kata kuncinya itu, bagaimana cara kita untuk bisa adaptif dan survive dalam menghadapi masalah corona ini, teman-teman. Masalah corona ini. Ada yang gunakan mungkin digital marketing. Ada juga menggunakan itu, mereka itu menggunakan jualan yang lain ya. Karena hari ini kita semua suka tidak suka menggunakan digital marketing. Tapi yang teman-teman harus ketahui, banyak orang-orang tua hari ini yang dia dulu tidak kuliah hukum, sekarang saat ini mereka kuliah di hukum semua. Ada kepala desa, ada juga orang-orang yang bergerak di LSM atau wartawan, mereka kuliah hukum loh teman-teman. Pertanyaan, mengapa mereka kuliah hukum? Karena mereka sadar banyak kasus-kasus yang mereka temui di lapangan itu adalah bersentuhan dengan hukum, dan mereka perlu orang hukum, perlu sarjana hukum. Berarti maknanya adalah peluang itu ada, tergantung kita mau menggali apa tidak. Kasus tanah, sengketa tanah dikit sih, tapi kan ada, tidak banyak, tapi pasti ada. Di daerah kan di sengketa tanah itu banyak, dan itu banyak orang-orang yang hari ini mendalami masalah hukum karena mereka lihat itu adalah itu masa depan mereka. Saya tanya kemudian loh, mengapa kok ada kepala desa itu, pada kepala desa yang hari ini kuliah hukum ya, saya tanyain kenapa Pak Inggi kok mau kuliah di toh usia sudah 50-60, toh sudah mapan. Jawaban dia cuma satu, bahwasanya sengketa di desa itu banyak yang bersentuhan dan hukum, dan dia diharuskan untuk memahami aturan hukum. Memang secara politik dia dipilih oleh masyarakat, tapi secara aturan dia harus punya fondasi untuk bisa menyelesaikan dengan aturan hukum. Walaupun dia sudah praktek loh, tapi kan secara langsung kalau dia punya spesifikasi akademisi hukum, dia kan lebih percaya diri atau lebih dipercaya oleh masyarakat dibanding yang tidak punya basic hukum. Ya itu pendapat ya. Kenapa kita perlu kuliah hukum? Karena orang yang mempunyai basic hukum itu lebih dipercaya atau lebih percaya diri bagi orangnya untuk bisa menegakkan hukum. Tergantung kemudian banyak praktek kan hukum banyak prakteknya. Maka kemudian kuliah hukum apakah perlu atau tidak? Saya rasa kalau saya baca pendapat Gary V ya, Gary V beranggapan nggak usah apa kuliah is necessary or not itu. Banyak orang beranggapan kuliah penting apa enggak sih? Saya beranggapan masih penting teman-teman, masih penting kuliah tersebut. Kuliah hukum masih penting
kuliah akademik masih penting gitu. Tergantung kita untuk menggunakannya itu seperti apa. Dan yang terpenting adalah sama kayak pariwisata hari ini. Apakah pariwisata itu penting? Ya penting. Bagaimana kita untuk bisa adaptif dengan keadaan. Bagaimana apa skill kita, kemampuan kita sesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan masyarakat saat ini gitu loh. Tapi kita tidak bisa keras kepala untuk memaksakan kehendak kita, tapi bagaimana kita untuk adaptif di perubahan yang terjadi. Sama pun orang hukum pun harus adaptif dengan keadaan zaman. Kalau tahun 2019 kita itu adalah masalah digital marketing, kayak tahun 2021 hari kita nggak bicara digital marketing karena digital marketing sudah lewat. Tapi bagaimana apa namanya kita itu bisa Internet of Things hukum tadi. Segala hal berhubungan dengan internet of things. Kalau dulu digital marketing, kayaknya hari ini itu 2021 bagaimana hukum itu bersandingan dengan IoT atau Internet of Things. Bagaimana segala itu berhubungan dengan internet. Mengapa saya berpikir seperti itu? Karena hari ini kuliah internet, kemudian konsultasi hukum juga menggunakan internet, semua menggunakan internet teman-teman. Bagaimana hukum itu bersandingan dengan internet tadi? Dan itu bisa dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu yang terjadi teman-teman. Internet of Things hari ini. Internet of Things. Maka bagi kita orang hukum harus belajar dari manapun. Kita tidak menutup diri untuk apabila orang hukum harus belajar hukum. Tidak. Kita tidak menutup diri untuk belajar dari manapun, khususnya dalam bidang bidang internet ya, bidang internet manajemen, karena hari ini yang saya rasa itu Internet of Things dibutuhkan dalam bidang hukum. Karena contoh, kalau teman-teman itu bersidang ke pengadilan agama, itu kan daftarnya itu hari ini gunakan e-court. Tadi saya berbincang banyak dengan teman-teman dosen, teman praktisi mengenai tentang PPL mahasiswa di beberapa pengadilan. Pengadilan itu menolak kehadiran mahasiswa yang PPL, praktek persidangan. Karena kenapa? Karena masih banyak pegawai mereka itu, bukan banyak ya, adalah yang terpapar COVID-19 gitu. Kan maka dibatasi, ngantor pun dibatasi, orang baru pun dibatasi daripada mereka ketularan kan ini. Dibatasi. Maka kemudian persidangan pun hari ini gunakan online. Persidangan gunakan online. Kemudian apalagi teman-teman, kalau teman-teman bersidang pidana itu narapidana nggak keluar, sidangnya di lapas karena takut terpapar. Maka kayaknya hukum nanti adalah butuh ahli-ahli IT. Kalau dulu tuh butuh orang yang ahli hukum, tapi kedepannya seorang ahli hukum tuh kayaknya perlu dibekali pemahaman tentang internet. Mungkin orang-orang tua mungkin tidak begitu ya, tidak begitu mendalami apa itu Internet of Things ini. Tapi bagi anak muda kayaknya orang yang bergelut dalam bidang hukum hari ini, teman-teman kaula muda yang mungkin yang ada interested, ada passion terhadap hukum, kayaknya harus juga mendalami tentang Internet of Things ini disandingkan dengan hukum. Kayaknya kedepannya semua membutuhkan internet teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya share ya mengenai tentang dampak COVID-19 terhadap profesi hukum teman-teman. Itu mungkin itu dulu yang bisa saya share ya. Teman-teman, saya sadar teman-teman punya pendapat atau ide lain. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih panjang. Tapi memang COVID ini tidak hanya berdampak pada segi pendidikan, tapi pada segi perdagangan, ekonomi, pendidikan, termasuk profesi hukum pun berdampak juga di sini. Tergantung kita untuk bisa adaptif dan tetap jaga kesehatan. Itu dulu teman-teman, makasih.